Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Niswa, berasal dari kelas 6H dengan NPM 19211408. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Validitas Metode Spektrofotometri Ultraviolet serta penentuan kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup generik dan nama dagang yang terdapat di industri farmasi, dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Diki Miswanda SPD MSI. Baik, yang pertama ada latar belakang asam mefenamat. Asam mefenamat adalah golongan NSAID yang merupakan turunan asam N-fenilantranilat. Senyawa-senyawa ini meliputi asam mefenamat, asam meklofenamat, dan asam flufenamat. Nah, untuk asam mefenamat ini meredakan nyeri. Golongan NSAID, golongan obat ini tidak mempunyai keunggulan yang jelas dibandingkan beberapa NSAID lain dan sering menyebabkan efek samping yaitu diare. Nah, spektrofotometri. Adapun metode yang dipilih adalah metode spektrofotometri ultraviolet. Untuk menguji keabsahan dari metode ini, maka dilakukan uji validasi dengan parameter akurasi, presisi, batas deteksi, dan batas kuantitasi. Selanjutnya, perumusan masalah. Nah, yang pertama, apakah metode spektrofotometri ultraviolet pada penetapan kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup menggunakan pelarut NaOH 0,1N memenuhi persyaratan uji validasi? Yang kedua, apakah asam mefenamat dalam sediaan sirup yang terdapat di industri farmasi memenuhi persyaratan kadar umumnya suatu sirup? Kemudian ada hipotesis. Yang pertama, metode spektrofotometri ultraviolet pada penetapan kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup menggunakan pelarut NaOH 0,1N memberikan uji validasi metode yang memenuhi syarat. Yang kedua, kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup yang terdapat di industri farmasi memenuhi persyaratan kadar umumnya suatu sediaan sirup. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui validasi metode spektrofotometri ultraviolet pada penetapan kadar asam mefenamat sirup menggunakan pelarut NaOH 0,1N. Yang kedua, mengetahui kesesuaian kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup yang terdapat di pasaran dengan persyaratan kadar umumnya suatu sediaan sirup. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang objektif dan memberikan informasi yang penting tentang validasi metode pada penentuan kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup secara spektrofotometri ultraviolet. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat mengenai kadar zat aktif yang terkandung dalam sediaan obat asam mefenamat dari nama dagang. Kemudian di dalam proposal penelitian yaitu ada metode penelitian atau rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menentukan validitas metode spektrofotometri ultraviolet serta penentuan kadar asam mefenamat dalam sediaan sirup generik dan nama dagang yang terdapat di industri farmasi apakah memenuhi persyaratan kadar pada umumnya suatu sediaan sirup yang tercantum dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5 tahun 2014. Kemudian di dalam metode penelitian ada alat dan bahan. Yang pertama, alat yang kita gunakan dalam penelitian adalah spektrofotometer ultraviolet ini, yaitu ultraviolet 1700 Simaju, analytical balance, labutan tukur 50 mili, labutan tukur 25 mili, labutan tukur 10 mili, bola hisap, beker glass, pipet volume 10 mili, pipet volume 5 mili, pipet volume 1 mili, dan pipet tetes juga corong. Kemudian ada bahan yang digunakan adalah Aquades, NaOH 0,1N, baku asam mefenamat, sirup asam mefenamat dengan nama dagang Pondex atau PT DC Medical, sirup Omestan atau PT Motiva, sirup Novastan atau PT Novaparin, sirup Dolorstan atau PT Rama Emerald Multisuk.
Lalu setelah alat dan bahan, yaitu ada pengambilan sampel. Nah, yang pertama sampel digunakan adalah sirup asam afenamat dengan jumlah zat aktif 50 ml atau 5 mg. Rumus dengan N sama dengan akar N tambah 1. Nah, pemilihan sampel yang akan dianalisis dilakukan dengan cara pemilihan secara acak atau random sampling. Dan kemudian dari survei yang dilakukan terdapat 8 sirup asam afenamat dengan nama dagang, maka jumlah asam afenamat yang diteliti adalah N sama dengan akar 8 tambah 1, N sama dengan 2,82 tambah 1, N sama dengan 3,82 atau dibulatkan menjadi 4. Nah, dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil yaitu 4 sampel dengan nama dagang. Kemudian prosedur penelitian yaitu pembuatan larut induk baku asam afenamat baku pabrik yang ditimbang seksama 50 mg asam afenamat baku pembanding, kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, dilarutkan dengan NaOH 0,1N, dikocok perlahan hingga larut, lalu dicukupkan dengan NaOH 0,1N sampai garis tanda atau C sama dengan 1000 mikrogram per mili. Larutan ini disebut larutan induk baku lip 1. Pipet 5 ml larutan lip 1 dan masukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, tambahkan NaOH 0,1N sampai garis tanda atau C sama dengan 100 mikrogram per mili. Larutan ini disebut larutan induk baku LIB2. Nah, kedua ada penetapan panjang gelombang serapan maksimum di pipet 2,5 ml larutan LIB2 atau C sama dengan 100 mikrogram per mili, masukkan ke dalam labu tentukur 25 ml, diencerkan dengan NaOH 0,1N sampai garis tanda C sama dengan 10 mikrogram per mili. Kemudian larutan ini diukur pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Pembuatan dan penetapan linearitas kurva kalibrasi di pipet LIB2 atau C sama dengan 100 mikrogram per mili berturut-turut 1,0 mili, 1,5 mili, 2,0 mili, 2,5 mili, dan 3,0 mili. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 mili, kemudian ditambahkan NaOH 0,1N sampai garis tanda. Konsentrasi larutan masing-masing adalah 4,0 mikrogram per mili, 6,0 mikrogram per mili, 8,0 mikrogram per mili, 10 mikrogram per mili, dan 12 mikrogram per mili. Kemudian masing-masing diukur serapannya pada panjang gelombang yang telah diperoleh menggunakan NaOH 0,1N sebagai belangko. Dari data serapan yang diperoleh dapat diketahui persamaan regresi dan koefisien korelasi. Kemudian penentuan kadar asam afenamat dalam sediaan sirup. Di pipet 5 ml sampel dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, tambahkan NaOH 0,1N sampai garis tanda atau sama dengan C 100 mikrogram per mili atau labu 1. Kemudian di pipet 5 ml labu 1 dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, lalu tambahkan kembali dengan NaOH 0,1N sampai garis tanda atau C sama dengan 10 mikrogram per mili. Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Sekian presentasi tentang proposal penelitian saya. Lebih dan kurang kalau ada kata-kata yang salah atau dalam pengerjaan dan juga penyampaian dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf dan thank you for attention.